Baik, makasih Pak. Terima kasih kami ucapkan kepada SKK Migas yang telah mengundang kami di dalam pertemuan ini. Pertemuan yang sangat strategis buat kami yang bekerja di bidang konservasi, karena memang kita hidup di dalam satu wilayah yang bersamaan antara manusia dan keanekaragaman hayati yang lain. Jadi kita sebagai makhluk yang diberikan Tuhan yang lebih dari makhluk lain, sehingga kita yang harus lebih memperhatikan makhluk lain, karena tanggung jawab itu diletakkan kepada manusia dari sisi manapun kita, dari sisi agama manapun kita di dalam hal menjalani hidup ini. Mohon maaf, dari seharusnya Pak Dirjen yang akan menghadiri pertemuan ini, karena Bapak Ibu sekalian, kami Direktorat Jenderal Konservasi Keanekaragaman Hayati pada saat ini ada hari konservasi alam yang dilakukan di Kupang, dilaksanakan di Kupang, dan hari ini semuanya penutupan, sehingga memang Pak Dirjen mendelegasikan hal ini kepada kami. Kami akan mencoba menyampaikan terkait dengan kebijakan konservasi keanekaragaman hayati. Jadi nama saya Krisman Kopadang dari Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetis. Saya dikasih waktu berapa lama ya Pak? Mohon izin. Izin Pak, 10-15 menit Pak. Oke, 10-15 menit. Berarti saya lebih cepat yang di atas. Nanti intinya paling yang di bawah. Oke. Terima kasih, Bis. Saya mulai. Kita patut berbangga sebagai bangsa Indonesia, karena memang mungkin salah satunya atau mungkin bahkan satu-satunya memiliki keanekaragaman hayati yang paling banyak, suku bangsa yang paling banyak, bahasa yang paling banyak, tipe ekosistem yang ada di Indonesia ini antara 28 sampai 50 dengan luas wilayah 7,8 juta kilometer persegi, perairan laut 3,2 juta, zona ekonomi eksklusif 2,5 juta, dan garis pantai paling panjang 80,79 kilometer. Bapak Ibu, kami Direktorat Jenderal Konservasi Keanekaragaman Hayati diberi mandat oleh negara untuk mengelola kawasan konservasi seluas 27 juta hektar yang tersebar di seluruh Indonesia. Ada 54 ada 54 unit taman nasional dengan luas 16,23 juta hektar, ada taman wisata alam, ada taman hutan raya, taman buru, kawasan ekosistem esensial, dan kawasan perlindungan laut. Jadi yang ungu-ungu ini Bapak Ibu sekalian itu adalah kawasan konservasi, dan kita memiliki 133.693 spesies. Itu angka yang fantastik, kita nomor 3 di dunia setelah Brazil dan Kongo. Di seluruh Indonesia kami memiliki 554 unit yang menjadi kawasan konservasi dengan total luas yang saya sampaikan tadi itu sekitar 27 juta hektar. Di dalam hal pengelolaan konservasi ini kami mengedepankan ada 10 cara untuk di dalam hal melakukan kegiatan konservasi ini. Yang pertama itu adalah penghormatan kepada hak asasi manusia, kerjasama lintas eselon 1 yang tadi ada dari Direktorat Jenderal PKTL, itu kita harus banyak komunikasi ke mereka, karena memang nanti saya di belakang presentasi ini saya sampaikan bahwa ternyata salah satu spesies, karena Sumatera ini memiliki 5 spesies besar mamalia besar yang ternyata dia hidupnya itu cuman 20% itu ada di dalam kawasan konservasi, 82% itu berada di luar kawasan konservasi. Terus kerjasama lintas kementerian, Bapak Ibu, kami saat ini menginisiasi satu instruksi Presiden yang saat ini sudah hampir ditandatangani oleh Pak Joko Widodo tentang mainstreaming biodiversity, di mana dalam instruksi ini Bapak Presiden kita minta untuk semua sektor
harus mengedepankan atau mengakomodir atau menkonsideran kawasan keanekaragaman hayati apabila ada di wilayah sektor mereka. Terus yang berikutnya adalah penghormatan nilai budaya dan adat, terus kepemimpinan multilevel, pengambilan keputusan berbasis sains, pengelolaan berbasis resort, penghargaan dan pendampingan organisasi pembelajaran, dan yang paling utama masyarakat itu harus sebagai subjek. Lanjut. Nah, kami di dalam hal melakukan konservasi ini karena memang kami selalu disampaikan bahwa konservasi itu tidak bisa bekerja sendiri, sehingga kami bisa memfiltrasi ada lima stakeholder penting di dalam hal melakukan konservasi ini. Yang pertama itu yaitu ya pemerintah sendiri, community, baru termasuk akademisi, ada juga bisnis. Dalam hal ini bisnis ini adalah private sector, termasuklah SKK Migas itu akan menjadi mitra kita karena memang kedepannya di dalam hal pengelolaan kita berharap ada beberapa perlakuan mitigasi apabila di satu wilayah itu ditemukan ada satu spesies endemik atau spesies yang dilindungi oleh negara yang merupakan aset negara juga. Terus yang lain itu media. Kami di dalam hal menjalankan tugas ada dasar hukum pengelolaan keanekaragaman hayati itu ada ini pasal-pasalnya nanti bisa dibaca, ada lengkap di sini Bapak Ibu sekalian. Dan yang paling penting bahwa Undang-Undang CK nomor 11 tahun 2020 sama sekali tidak mengubah Undang-Undang Kehati ini, sehingga yang masih tetap berlaku itu adalah Undang-Undang nomor 5 tahun 90, di mana salah satu tujuan kawasan konservasi itu adalah sebagai penyangga kehidupan. Karena di sana adalah sumber air, sumber udara, yang kemungkinan pada saat nanti semua kawasan bisa berubah fungsi, tetapi kita masih memiliki tawan nasional yang bisa mensupport kehidupan kita dari udara, kehidupan kita dari air. Karena hidup kita itu tanpa air dan udara itu mustahil kita bisa di bumi yang kita tinggalin sekarang. Terus yang menjadi tujuan konservasi adalah memelihara proses penting dalam ekosistem dan daya dukung kehidupan. Jadi yang paling penting di tujuan konservasi itu adalah bagaimana kita meyakinkan bahwa rantai makanan adalah salah satu ekosistem itu tidak putus. Karena apabila putus itu akan bisa mempengaruhi kehidupan yang lain. Jadi yang ini seperti rantai makanan itu termasuk kenapa kita harus melakukan konservasi. Terus melakukan perlindungan keanekaragaman genetik. Bapak Ibu sekalian, bahwa semua sebenarnya yang kita konsumsi misalkan seperti padi atau apa itu semua dari keanekaragaman hayati yang dulunya ada di dalam kehidupan liar. Sehingga pada saat kita ke depan kehilangan sumber daya genetik yang masih asli itu masih punya di alam, sehingga kita perlu mempertahankan keansihan suatu kawasan konservasi sehingga nanti ke depannya kita masih tetap bisa mengembangkan, mempertahankan yang lain, yang genetis yang lain, sehingga memang perlindungan keanekaragaman genetik ini sangat penting dan itu berada di dalam kawasan konservasi. Terus pemanfaatan berkelanjutan spesies dan ekosistem. Maksudnya di sini adalah bahwa memang ada 3 pilar di dalam konservasi itu, yaitu perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan. Perlindungan kita harus melindungi, memprotek dari segala ancaman. Pengawetan bagaimana kita bisa mempertahankan keanekaragaman hayati secara alami. Dan pemanfaatan bisa dimanfaatkan tetapi harus sustain, harus berkelanjutan, sehingga ancaman kepunahan terhadap salah satu spesies itu bisa kita pertahankan. Ini yang saya sampaikan tadi, strategi konservasi keanekaragaman hayati itu ada perlindungan, pengawetan, pemanfaatan, dan dari sisi ekosistem, spesies, dan genetis. Nah, di dalam hal pengawetan ini ada 2, konservasi in situ dan konservasi ex situ. Konservasi in situ yaitu bagaimana spesies tersebut bisa kita pertahankan di kehidupan alaminya, dan konservasi ex situ bagaimana
spesies yang ada di luar di lembaga konservasi, misalkan seperti kebun binatang, penangkaran, itu bisa mendukung populasi yang ada di alam. Terus konservasi keanekaragaman hayati itu ya tujuannya tadi sudah saya sampaikan, untuk perlindungan dari degradasi dan kepunahan keanekaragaman hayati pada level genetis, spesies, ekosistem, untuk mendukung kesejahteraan komunitas. Jadi apa yang kita lakukan itu adalah bukan termasuk untuk tetap perlindungan yang kita lakukan selama ini, mempertahankan kawasan konservasi spesies maupun genetis itu sebenarnya bukan melulu kepada komunitas spesies tersebut, tapi kepada kita juga sebagai umat manusia, karena kita juga merupakan bagian daripada ekosistem tersebut. Nah, di dalam melakukan konservasi keanekaragaman hayati di in situ yang saya sampaikan di atas itu ada beberapa item kegiatan. Yang pertama itu identifikasi, inventory, monitoring, habitat, penelitian, penyelamatan, dan manajemen konflik, serta manajemen tanaman invasif alien spesies atau tanaman yang ada dari luar. Di situ tadi yang saya sampaikan itu ada pengembangbiakan, ada penelitian dan pengembangan, ada rehabilitasi, restocking, rehabilitasi, habituasi. Nah, di dalam aspek konservasi di dalam habitat, di sini ada yang kita ada beberapa, ada 6 kegiatan di dalam hal in situ itu, yaitu patroli dan pengamanan, pencegahan gangguan keamanan hutan seperti perburuan satwa liar, mitigasi konflik. Mungkin Bapak Ibu tadi di Tesonilo tadi menyebutkan ada di sana kegiatan, mungkin tidak jarang mendengar ada konflik gajah dengan manusia ya, termasuk juga di Dumai, di Duri ya, di Duri itu intensitas, itu kegiatan kita juga, bagaimana kita bisa melakukan mitigasi konflik. Dan konflik ini ya memang terjadi karena ya sama-sama peruntukan. Misalkan nih Bapak Ibu sekalian bahwa gajah, atau salah satu contoh misalkan gajah ini dari data yang kita punya itu dia hidup 82% di luar kawasan konservasi, sehingga dia kawasan yang dipergunakan oleh gajah, yang disukai oleh gajah juga disukai oleh manusia. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, bahwa memang tetapi tanggung jawab bagaimana mereka tetap selamat di bumi ini, bagaimana manusia juga tidak stagnan di dalam perekonomian, ya kita yang harus mitigasinya seperti apa. Baru yang lain ini misalkan seperti pelepasliaran satwa, repatriasi satwa, dan penyelamatan satwa. Nah, salah satu repatriasi atau penyelamatan satwa seperti kegiatan yang saya sampaikan tadi itu, ini kita di translokasi satwa dari Sulawesi Utara ke BKS Dia Papua. Ini Bapak Ibu, karena kita menganggap pentingnya spesies Indonesia ini satwa-satwa ini adalah salah satu yang kita selamatkan dari Filipina. Jadi ada penyelundupan Filipina, lakukan penegakan hukum kepada pelaku, dan satwa-satwa itu kita kembalikan ke Indonesia, karena memang secara pride, secara kebanggaan, apapun itu yang ada di luar yang dibawa secara ilegal itu harus kita kembalikan. Jadi ini yang dari Sulawesi Utara ini, dan masih banyak lagi dari provinsi-provinsi lain yang hasil-hasil penyelundupan itu kita kembalikan ke habitat alaminya. Nah, ini yang kedua di Sumatera Barat itu, ini yang salah satu mitigasi konflik, di mana harimau Sumatera masuk ke dalam pemukiman, kita selamatkan dan kita kembalikan ke habitatnya yang jauh, yang relatif aman, yang jauh dari pemukiman, sehingga harimau Sumateranya bisa bertahan, bisa berkembang, dan masyarakat juga tidak terganggu. Di tahun 2019 dan sampai hingga 2014 sampai 2019 negara kami menetapkan ada 25 spesies prioritas yang perlu yang menjadi prioritas untuk dilakukan upaya konservasi. Nah, di dalam hal melakukan kebijakan upaya konservasi kepada spesies-spesies ini, kami Direktorat Jenderal Konservasi Keanekaragaman Hayati ataupun Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam itu menetapkan ada strategi dan rencana aksi konservasi untuk beberapa spesies. Di sini ada 15, mulai dari harimau Sumatera sampai kepada tumbuhan yaitu Rafflesia. Baru penanggulangan konflik manusia dan satwa liar,
Ini yang selalu memang menjadi permasalahan yang paling rumit yang kami hadapi, yaitu di mana-mana terjadi konflik. Terlebih dari sekarang adanya penyakit African Swine Fever, di mana banyak membuat kematian kepada babi liar yang mengakibatkan harimau Sumatera tersebut kekurangan pakan sehingga dia keluar. Sudah cukup ada banyak korban-korban saat ini yang terdapat ya. Di Jambi saja dalam sebulan ini ada 3 orang yang meninggal dunia akibat dari permasalahan ini. Ada 2 di Kabupaten Merangin dan 1 ada di Kabupaten Tebo. Cukup miris memang, yaitu. Mohon izin Pak, siap. Waktunya tinggal 2 menit lagi Pak. Siap. Ini sinkronisasi kebijakan pembangunan dengan satwa liar seperti ini yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu sekalian, bahwa sebaran gajah itu ada 82% berada di kawasan di luar kawasan hutan ya. Baru sampai sekarang belum ada aturan yang terkait dengan pembangunan penggunaan kawasan di luar kawasan hutan yang mempertimbangkan aspek sebaran ruang yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 26/2007 tentang penataan ruang. Kemarin kami ini yang inisiasi instruksi Presiden yang kami sampaikan itu supaya masing-masing sektor termasuk dengan ATR BPN agar memberikan juga peraturan yang ada di luar kawasan hutan, karena kami dari KLHK itu hanya mengatur di dalam kawasan hutan. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu sekalian, di dalam presentasi kami itu, di dalam peta ini kita bisa melihat bahwa inilah sebaran harimau di seluruh Pulau Sumatera. Yang ungu itu adalah kawasan konservasi, yang agak coklat ini hampir di seluruh Sumatera itu merupakan habitat harimau Sumatera. Terus yang kedua ini gajah Sumatera ini, yang hijau itu merupakan sebaran gajah Sumatera yang ada di seluruh Pulau Sumatera. Karena ini saya mengambil contoh itu yaitu satwa-satwa yang ada di Pulau Sumatera. Dan orangutan itu yang berada hanya di atas Sumatera bagian utara, itu Aceh dan Sumatera Utara, dan sedikit di Bukit 30. Bukit 30 ini adalah pusat reintroduksi orangutan yang sudah diinisiasi mulai dari tahun 2000, yaitu membangun populasi yang baru di dalam Taman Nasional Bukit 30. Nah, ini badak Bapak Ibu sekalian, bahwa badak ini dari 7 spesies badak di dunia ini, 2 sudah punah dan 2 ada di kita, dan dia sangat sensitif. Ya, keberadaan badak ini dia sangat sensitif dengan orang, dengan aktivitas yang lain, sehingga itu mempengaruhi pola reproduksinya. Dan itu yang perlu kami tekankan ya Bapak Ibu di dalam yang ada di dalam pertemuan yang baik pun yang ada yang offline maupun yang online, bahwa memang keberadaan satwa ini tidak tahu mengenal batas kawasan. Memang kami kesulitan untuk mengajari mereka bahwa ini kawasan konservasi, ini kawasan produksi gitu ya, yang bisa dimanfaatkan. Tetapi yang paling penting adalah Bapak Ibu sekalian, bahwa kita bisa melakukan mitigasi kalau komunikasi yang baik. Jadi harapan kami ke depan kepada SKK Migas, kalau di dalam hal melakukan upaya produksi, eksplorasi dalam segala macam, memang harus benar-benar membicarakannya kepada kami di mana sebenarnya sebaran-sebaran satwa tersebut. Karena Bapak Ibu sekalian fatal akibatnya. Catatan kami di dalam 10 tahun terakhir itu, yang terakhir itu ada di kawasan konsesi di Riau. Mohon maaf, sangat sedih untuk menyampaikannya bahwa ada anak umur 11 tahun yang menjadi korban dari harimau Sumatera. Ini apa yang terjadi? Karena memang penggunaan lahan yang kurang bijak dari segi kebijakan pengambil kebijakan gitu. Kami juga sebenarnya di dalam internal kami sendiri memang sekarang Ibu Menteri sudah menyuruh kami untuk membuat satu instruksi Menteri terkait dengan jerat. Karena di mana-mana jerat cukup banyak. Di Aceh itu 2 bulan yang lalu ada 3 ekor harimau Sumatera kena jerat. Terus di Jambi, terus lagi di Sumatera Barat, dan ini sangat mengkhawatirkan. Laos kehilangan harimau karena memang gara-gara jerat ini. Jadi nanti kami akan memperkuat kebijakan secara nasional agar menjadi perhatian baik semua sektor. Jadi memang mitigasi konflik ini pasti kita bisa lakukan bersama kalau komunikasi kita cukup baik, sehingga hal-hal negatif yang tadi yang sebenarnya bisa kita antisipasi tidak terjadi. Jadi kedepannya bersama ini waktunya bisa kita tingkatkan. Ya baik, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau kelewatan, karena memang ini sangat penting, karena menyangkut konservasi keanekaragaman hayati ini bukan untuk hidup 1000 atau 2000 tahun ke depan,
tetapi bagaimana sumber daya ini bisa bertahan hidup selama-lamanya dan satwa-satwa tersebut bisa hidup berdampingan sampai bumi ini ada. Terima kasih.